8 November tahun 2022. Sudah sejak saat pertama kali aku mulai menjalani kegiatan ini. Aku seringkali menemukan hal-hal baru di sepanjang perjalananku. Bahkan, aku mulai merasa bosan. Tapi mau bagaimanapun, aku menganggap semua ini adalah amanah dari mendiang ayahku. Saat itu, aku sedang menangani sebuah kasus ritual pesugihan. Cukup lama bagiku untuk menemukan jejak dan barang bukti dari kasus itu. Di sela-sela pencarian, tiba-tiba aku mendapat telepon dari seorang ibu yang menjabat sebagai rukun tetangga atau RT di sebuah perkampungan. Ia memintaku untuk mengamankan sebuah rumah yang dianggap angker oleh warga setempat. Aku memintanya untuk menunggu sampai urusanku selesai. Ia pun mengindahkan perkataanku. Pukul 21.00, aku baru saja menuliskan data pengalamanku dan beberapa dokumen lainnya. Malam itu seharusnya turun hujan, karena laporan cuaca hari ini mengatakan demikian. Aku melihat keluar jendela. Langitnya cerah dan terlihat bintang-bintang di langit. Rasanya aneh, tapi alam memang tidak bisa ditebak. Aku menikmati malam yang indah itu dan tanpa kusadari waktu semakin larut. Ponselku berdering, pasti dari ibu tadi. Aku pun langsung mengangkat teleponnya dan benar saja, ibu itu yang menghubungiku. Rupanya ada sebuah rumah tua yang telah lama ditinggal penghuninya. Dan warga sekitar merasa sesuatu yang gelap menyelimuti aura rumah itu. Tapi aku tak langsung beranggapan yang sama dengan mereka sebelum aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Malam itu, aku menjanjikannya untuk datang. Berhubung tak dilanda hujan, untuk apa aku sampai menunda hingga esok? Akhirnya aku bersiap dan segera meluncur ke lokasi. Di tengah jalan, aku melihat sesuatu yang tak biasa. Terlihat dari kejauhan, awan gelap berbeda dari yang lain berkumpul di satu tempat. Aku mencoba berpikiran positif. Mungkin saja itu hanya fenomena alam. Sesampai di rumah Bu RT, aku turun dari kendaraanku, lalu mengetuk pintu rumahnya. Tak berselang lama, pintu pun dibuka. Kemudian seperti biasa, aku memperkenalkan diri sebagai seorang konjuris, bukan sebagai dukun, paranormal, atau apapun selain itu. Bu RT menyambutku dengan hangat, mempersilahkanku masuk, dan kemudian ia mulai menceritakan persoalan yang sedang terjadi. Aku sudah menduga bahwa rumah yang tadi adalah targetnya. Dan setelah cukup panjang menceritakan hal-hal yang menarik untukku, aku menanyakan satu hal padanya. Apakah fenomena ini sering terjadi? Lalu ia menjawab bahwa fenomena ini cukup sering terjadi, namun ia tak mengetahui pasti apa penyebabnya. Menurutku fenomena ini biasa saja. Hujan di satu titik tempat biasa disebut hujan lokal. Menurut keterangan Bu RT, semenjak rumah itu tak berpenghuni, kerap kali terjadi fenomena penampakan makhluk-makhluk astral. Dikatakan ada sesosok kuntilanak yang menunggu rumah itu. Sosok itu sering mengganggu warga dengan rintihan. Dan yang paling baru adalah sebuah teriakan, hingga semua orang di sekitar rumah itu dapat mendengarnya. Cukup menarik. Biasanya hanya ada satu dari beberapa orang yang mengalami gangguan. Kemudian aku meminta izin kepadanya untuk mengamankan rumah yang dianggap angker itu. Tanpa berlama-lama, aku segera menghampiri rumah itu. Sungguh, aku merasa seperti masuk ke sebuah wahana fantasi. Ketika melangkahkan kaki ke curah hujan yang menyelimuti rumah itu, aku bertransisi dari tanah yang kering ke tempat yang basah. Sedari awal melintasi rumah ini, aku tidak merasakan hawa-hawa keberadaan roh jahat. Tidak ada energi yang negatif. Dan aku tidak melihat tanda-tanda yang mencurigakan. Melainkan hanya hujan lokal yang mengherankan bagi sebagian orang. Itu pun bukan fokus yang dikeluhkan warga. Pagar rumah yang sudah berkarat sangat sulit untuk dibuka. Aku melihat sekitar rumah itu. Nampaknya tidak ada akses lain untuk masuk. Tak ada pilihan lain selain memanjat pagar itu. Aku berjalan mendekat di pintu rumah angker itu dan sepintas tercium aroma wewangian seperti dupa. Semakin jauh aku melangkah untuk mendekat ke arah pintu, hujan yang membasahi seluruh pekarangan rumah mulai terasa hangat. Tanganku mulai menggapai gagang pintu, lalu mendengar langkah kaki dari belakang tubuhku. Seketika aku menoleh ke belakang. Saat itu, aku melihat dengan mata kepalaku sesosok wanita yang berdiri di luar pagar mengenakan baju tradisional adat dan kain jarik. Aku mempertegas pandanganku yang terhalang oleh derasnya hujan. Wanita itu mematung hanya menatapku dari kejauhan. Namun, aku tak merasakan keberadaan energi-energi roh dari sosok wanita itu. Kepalaku masih menoleh ke arah wanita tua itu di balik pagar, sembari mendorong pintu yang sudah rusak di hadapan tubuhku. Sesaat pintu telah terbuka, aku baru merasakan lonjakan energi supranatural yang luar biasa tebal. Perasaan tersebut membuatku berpaling dari pandangan wanita tua tadi. Kini aku menghadapkan wajahku ke dalam rumah.
Dan tiba-tiba saja, tepat di hadapanku muncul beberapa ekor burung yang terbang keluar. Langkah kakiku berhenti. Sebuah asap berwarna putih. Aku melihatnya dengan jelas. Asap itu seperti makhluk hidup, bergerak bagaikan kain sutra yang lembut. Ia melayang-layang dan bersembunyi ke dalam sebuah ruangan, seolah menyadari aku sedang memperhatikannya. Dengan cepat, aku bergerak mengikuti kemana asap itu pergi, hingga pada akhirnya aku berada di sebuah ruangan. Di dalam sana, aku melihat benda-benda yang sangat umum digunakan oleh seorang pelaku praktek ritual. Namun, benda-benda ini sepertinya telah lama terbengkalai. Aku sudah biasa melihat hal-hal yang ada di depan mataku ini. Tak berselang lama, tiba-tiba saja terdengar suara tawa dari arah ruangan lain. Aku masih penasaran dengan asap tadi. Aku malah terus mencari sumber asap itu. Sempat kuabaikan suara tawa dari sosok misterius tadi. Beberapa saat kemudian, suara tawa melengking tadi tiba-tiba berubah menjadi jeritan histeris yang menyeramkan. Ketika sedang mengikuti suara gaduh itu, aku mulai merasa sesuatu yang janggal kembali terjadi. Aku baru melewatkan satu hal. Di dalam rumah ini, yang kurasakan hanya energi relativitas yang tinggi. Tapi aku tak merasakan keberadaan roh atau makhluk halus. Ini cukup mencurigakan untukku. Bahkan aku melihat sosok wanita tua di luar pagar tadi dengan cukup jelas, tanpa merasakan aura negatif, atau bahkan energi roh halus darinya. Apakah makhluk-makhluk di sini benar-benar mempunyai energi absolut seperti makhluk hidup? Setelah berpikir beberapa saat, ketika mengikuti suara gaduh di langit-langit rumah, langkah kakiku kembali terhenti saat suara gaduh itu berhenti tepat di atas kepalaku. Kemudian aku mencari sebuah benda tumpul untuk merusak langit-langit rumah tersebut. Tapi aku tak melihat apapun yang bisa kugunakan. Tak kehabisan akal, aku melepas patuku dan melemparkannya keras ke arah langit-langit di mana letak suara gaduh itu berhenti. Dan betapa mengejutkannya, ternyata seekor musang bulan terjatuh dari sana. Hewan itu hendak berlari setelahnya, tapi dengan cepat aku menangkap ekornya. Setelah ku amati, hewan itu benar-benar seekor musang bulan biasa. Kemudian aku kembali ke ruang di mana asap aneh itu bersembunyi di sebuah wadah. Aku menyingkirkan benda-benda perdukunan yang tak terlibat. Lalu aku menemukan objek yang ternyata merupakan sebuah mangkuk berwarna emas. Dikelilingi kembang 7 rupa, dan di dalamnya terdapat sedikit air dan kayu jati berikat tali. Aku pun tertawa kecil. Ternyata inilah penyebab fenomena hujan lokal yang terjadi. Ngomong-ngomong, tak banyak yang ku ketahui mengenai dewa dan dewi yang dapat menurunkan hujan. Tapi aku pernah mendengar sebuah mitos yang menceritakan sosok makhluk yang secara langsung hidup di dua realitas sekaligus. Makhluk ini dapat berkomunikasi dengan alam dan bisa memerintahkannya pula. Entahlah, tapi aku rasa makhluk itu bukan sekedar mitos. Kemudian aku mulai merapal mantra pembalik agar hujan itu terhenti. Tapi siapa yang akan mengira jika pawang hujan itu melakukan ritualnya di dalam sana? Tugasku telah selesai. Aku pamit pulang. Dan di sepanjang perjalanan aku kembali memandang langit. Kali ini awan mendung menyelimuti hampir seluruhnya. Terlihat kilatan-kilatan kecil yang menandakan datangnya hujan. Sepintas dalam benakku teringat wanita tua yang menyaksikan dari luar pagar sejak tadi. Dia pergi begitu saja tanpa sepatah kata apapun. Apakah itu reaksi normal? Entahlah, setelah kupikir kembali, untuk apa orang seusia itu selarut ini sendirian untuk melihat-lihat? Aku mencoba mengingat kembali wajahnya. Dan aku menyadari hal yang tak lazim. Kenapa warna kulitnya hitam legam? Tapi mungkin saja ia berasal dari ras kulit hitam. Tapi sepertinya posturnya bukan berasal dari ras tersebut. Rambutnya berwarna putih seperti wanita tua. Dan sepertinya warna hitam itu bukan disebabkan oleh bayang-bayang malam. Sekalipun ia makhluk halus, kenapa aku tidak merasakan energi-energi roh yang terpancar dari dirinya? Entahlah, aku mulai merasa penat di hari itu. Jika benar sosok wanita hitam itu adalah keberadaan entitas lain yang ku ketahui, seharusnya ini adalah sebuah pertanda, dan suatu saat nanti aku akan mengungkapnya.